Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyadin SHMH. Saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang ruang lingkup pengertian hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya, juga membahas asas hukum tata negara, sejarah ketatanegaraan Indonesia, organ dan fungsi kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, masalah kewarganegaraan, demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia, dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Saudara semua, capaian pembelajaran mata kuliah ini, learning outcomes of course. Yang pertama, sikap dan tata nilai. Dalam hal ini, yang pertama, mahasiswa diharuskan dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme terhadap negara dan bangsa. Ketiga, mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada Pancasila. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Yang kelima, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. Selanjutnya, bahwa masalah pengetahuan. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup dari hukum tata negara. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami peristilahan dari hukum tata negara. Mahasiswa memahami hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya. Mahasiswa memahami sumber hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, serta sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kedelapan, organ dan fungsi kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, hak asasi manusia dan permasalahannya, demokrasi di Indonesia, dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, keterampilan kerja. Yang pertama, mampu melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan ilmiah dengan menggunakan pemikiran yang logis, kritis, dan inovatif. Mampu melakukan pengkajian pengetahuan dan atau teknologi di bidangnya berdasarkan kaidah keilmuan yang disusun dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau menghasilkan karya desain seni. Deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan buku. Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain seni yang dapat diakses oleh masyarakat dan insan akademik. Selanjutnya, juga mahasiswa mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai media kepada masyarakat. Mahasiswa juga mampu bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahliannya secara mandiri. Terakhir, mampu mengambil keputusan dan menganalisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi. Saudara sekalian, mata kuliah hukum tata negara ini berjalan sesuai dengan jadwal perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama kedua dan ketiga itu
diisi dengan pengertian-pengertian dan pemahaman yang diberikan kepada mahasiswa melalui teori-teori. Selanjutnya lebih banyak diisi dengan metode diskusi dan lain sebagainya. Untuk UTS, ujian tengah semester itu dilakukan pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu diadakan ujian akhir nasional. Untuk metode pembelajaran, mata kuliah Hukum Tata Negara menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan latihan. Terhadap mahasiswa diberikan penilaian. Yang pertama, penilaian tatap muka. Yang kedua, tugas. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa ini, mereka diberikan materi untuk dibuat paper dan didiskusikan. Selain itu juga ditugaskan membuat video dari diskusi tersebut. Selain tugas ada juga nilai UTS dan terakhir adalah nilai UAS. Semua komponen tersebut apabila dipenuhi oleh mahasiswa, maka insya Allah mahasiswanya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun referensi yang dapat diambil oleh mahasiswa sebagai bahan untuk mempelajari hukum tata negara, yang pertama adalah buku karangan Prof. Jimli Asidiki, yaitu Pengantar Hukum Tata Negara. Ada juga buku yang dikarang oleh Nikmatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Dan masih banyak lagi referensi-referensi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan materi dari hukum tata negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun materi yang akan kita sampaikan adalah masalah sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk capaian pembelajaran sendiri di materi sistem pemerintahan Indonesia ini, bahwa mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, capaian akhir dari materi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan parlementer,
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan campuran atau kuasi parlementer. Namun saudara mahasiswa sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengulas materi yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa masalah kewenangan dari lembaga negara. Pada minggu yang lalu kita membahas masalah lembaga negara dan kewenangan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa lembaga negara itu diberikan kewenangan sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 45? Dikarenakan sebagaimana teori yang disampaikan oleh John Locke, bahwa kekuasaan suatu negara itu harus dibagi. Mengapa harus dibagi? Dikarenakan tanpa pembagian kekuasaan maka suatu negara itu akan cenderung akan diktator. Selanjutnya, pembagian kekuasaan menurut John Locke yaitu litigasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun teori yang disampaikan oleh John Locke ini diperbaharui oleh muridnya sendiri, yaitu Montesquieu. Menurut Montesquieu bahwa trias politika yang disampaikan oleh John Locke ini tidak sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, mengapa? Dikarenakan di dalam teori John Locke, trias politika itu federatif itu, hubungan luar negeri itu masuk ke dalam sistem pemerintahan. Oleh Montesquieu itu dirubah menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dikarenakan yudikatif itu harus terpisah sendiri dari eksekutif. Sebagaimana kalau kita lihat kalau di lembaga peradilan, kalau kita masuk di lembaga peradilan, maka lembaga yudikatif itu tidak ada yang namanya lambang gambar presiden, seperti itu kan, dan lambang wakil presiden atau foto dari wakil presiden. Dikarenakan apa? Yudikatif itu harus tanpa ada intervensi kekuasaan manapun. Itu yang mengatakan bahwa teori trias politika yang disampaikan oleh John Locke itu berbeda dengan trias politika yang disampaikan oleh Montesquieu. Nah, berhubungan dengan sistem pemerintahan, maka di Indonesia selain legislatif yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, pembentukannya harus ada di dalam Undang-Undang Dasar dan kewenangan juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Maka ada yang namanya eksekutif, ada juga yang namanya yudikatif. Dan sistem pemerintahan Indonesia bila dikaitkan dengan sistem pembagian kekuasaan itu, maka di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan adalah sistem seperti yang ada di dalam materi. Yang pertama sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem kuasi parlementer. Dan Indonesia ini pernah semua mempraktekkan dan menjalankan sistem pemerintahan ini. Selanjutnya ciri-ciri dari sistem pemerintahan. Yang pertama sistem parlementer. Sistem parlementer itu mempunyai ciri raja atau presiden itu bertindak sebagai kepala negara
dan sekaligus sebagai kalau di sistem parlementer, raja atau presiden itu hanya bertindak sebagai kepala negara, tapi kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri. Itu kalau di sistem parlementer. Namun di sistem presidensial, di mana seorang kepala negara, seorang ratu atau seorang raja, dia bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tolong dipisahkan di sini. Selanjutnya, ciri dari sistem kuasi parlementer. Dalam kuasi parlementer, kekuasaan Perdana Menteri itu masih campur tangan presiden. Artinya apa? Presiden di sini banyak mengatur daripada Perdana Menteri, ikut pembentukan dan pengangkatan dari seorang Perdana Menteri. Ini kuasi parlementer. Yang kedua, bahwa dalam sistem parlementer, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan di dalam presidensial, presiden mempunyai kuasa untuk menentukan menteri-menteri sebagai bawahannya. Jadi ini perbedaan yang sangat nyata, bahwa kalau di sistem parlementer itu menteri-menteri itu berasal dari parlemen. Sedangkan kalau di sistem presidensial, menteri-menteri itu diangkat oleh presiden. Sedangkan di dalam kuasi parlementer, kabinet dibentuk oleh presiden dan bukan oleh parlemen. Itu kita bisa membedakan ciri dan corak daripada sistem pemerintahan yang tiga tersebut. Selanjutnya, kabinet memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen dengan alasan tertentu. Jadi di sini dalam sistem parlementer, kabinet itu presiden itu bisa membubarkan parlemen. Hal ini mau dipraktekkan waktu itu oleh Presiden Gus Dur. Di waktu Gus Dur jatuh, maka dia mengeluarkan dekret seperti itu, bahwa untuk membubarkan parlemen. Tapi dikarenakan sistem negara kita, sistem pemerintahan kita bukan sistem parlementer, maka yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur waktu itu tidak dapat disahkan. Selanjutnya, presiden di presidensial, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Ini yang ciri yang dari presidensial. Selanjutnya, kalau kuasi campuran, parlemen tidak memiliki hubungan kerja khusus dengan pemerintah, sehingga pengaruh DPR terhadap pemerintah sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang ini, bahwa dengan sistem yang ada, bahwa presiden itu mempunyai dukungan dari mana? Presiden mempunyai dukungan dari gabungan partai politik yang ada. Oleh karena itu, untuk sekarang ini, yang dibutuhkan oleh seorang presiden itu adalah kestabilan pemerintahannya. Oleh karena itu, tanpa dukungan dari parlemen, tanpa dukungan dari koalisi, maka presiden akan sulit mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan oleh presiden dengan sistem presidensial yang kita anut sekarang adalah dengan memperbanyak koalisi partai, gabungan koalisi. Jadi misal kalau akan mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang dan lain sebagainya, maka
persetujuan dari parlemen, persetujuan dari DPR itu mutlak harus didapatkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya sejarah dari sistem pemerintahan. Jadi yang sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Indonesia itu pernah menerapkan ketiga sistem ini. Yang pertama, kalau kita lihat pasca kemerdekaan Indonesia, bentuk pemerintahannya apa itu? Republik. Tapi sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi yang dianut adalah Undang-Undang Dasar 45. Namun pada tahun 1949 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan. Dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan kuasi parlementer. Dikarenakan perubahan itu, maka konstitusi yang dianut pada waktu itu adalah konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, itu sejarah perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke kuasi parlementer. Di kuasi parlementer pada saat Republik Indonesia Serikat, bagaimana situasi kita? Parlemen sering dibubarkan oleh presiden. Keadaan negara tidak stabil dan lain sebagainya. Maka ini tidak lama, akhirnya pada tahun 50, 1 tahun hanya berlaku. Maka dirubahlah dari konstitusi RIS menjadi kembali kepada Undang-Undang Dasar sementara, yaitu pada tahun 1950 sampai 59 dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana Presiden Soekarno pada waktu itu menjabat sebagai presiden, tapi sistem pemerintahan, kepala pemerintahan itu dilaksanakan oleh seorang Perdana Menteri. Pada waktu itu kan kalau kita lihat ada Perdana Menteri Syahrir, ada Perdana Menteri Natsir, dan lain sebagainya. Selanjutnya masa Orde Lama. Dari tahun 59 sampai tahun 66 itu melalui dekret presiden, sistem pemerintahan Indonesia kembali kepada sistem presidensial dengan menerapkan konstitusi yang dipakai adalah konstitusi 1945. Nah, dekret presiden sewaktu berjalan hampir berapa tahun ini? Hampir 6 tahun dengan di masa Orde Lama. Maka pada tahun 1966 diawali dengan pemberontakan G30 SPKI, jatuhnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru untuk memimpin. Pada masa pemerintahan Orde Baru itu sistem pemerintahan tetap presidensial, namun konstitusi juga tetap Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya ini sejarah yang dapat kita lihat bagaimana perkembangan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia dengan menganut sistem pemerintahan yang tiga ini, sistem presidensial, sistem parlementer atau sistem campuran kuasi parlementer. Nah, kalau ada pertanyaan, apa itu sistem presidensial, apa itu sistem parlementer, apa itu sistem kuasi parlementer? Saudara bisa menjelaskan bahwa sistem presidensial itu pada garis besarnya adalah sistem yang mana seorang presiden itu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan kalau sistem parlementer di mana presiden hanya menjabat sebagai kepala negara, namun kepala pemerintahan itu dilaksanakan oleh seorang Perdana Menteri. Sedangkan sistem kuasi presidensial, kuasi parlementer
itu memang sistem kepala pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri, namun Perdana Menteri ini banyak dicampuri kebijakannya oleh seorang presiden. Ini tolong bisa dibedakan. Nah, pada tahun 98 setelah jatuhnya Orde Baru, maka masuklah Orde Reformasi. Sama, Orde Reformasi menjalankan sistem pemerintahannya presidensial, di mana sekarang presiden itu langsung dipilih oleh rakyat dan kekuasaan berubah dengan adanya menjalankan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Di mana letak perubahannya? Kita lihat bahwa kalau dari sebelum Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan presiden di bidang legislasi atau perundang-undangan, itu presiden itu yang paling berhak untuk membuat undang-undang. Ini tolong diperhatikan. Inilah perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen setelah reformasi. Bahwa presiden pada awalnya mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, setelah amandemen kekuasaan membuat undang-undang itu ada di tangan legislasi atau DPR. Nah, tapi presiden masih punya kewenangan, yaitu untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dibahas bersama dan disetujui bersama, baru disahkan oleh presiden. Tapi kalau seorang presiden tidak mengesahkan undang-undang, rancangan undang-undang tersebut, maka undang-undang yang telah dibahas dan disepakati bersama, disetujui bersama, tetap berjalan walaupun tanpa ada pengesahan dari seorang presiden. Inilah sejarah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kiranya saudara mahasiswa sekalian dapat memahami mulai dari pengertian dari sistem pemerintahan, kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan, serta sejarah dari sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua untuk diskusi sebagaimana tugas yang telah saudara terima. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.